Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bi khairin. Ma hadza? Hadza ma'un. Ya, ma'un. Madza sa'ashrabu? Paham enggak? Madza sa'ashrabu? Sa'nya banyak banget. Sa'ashrabu. Apa? Sa'nya tapi jangan diartiin duluan. Apa yang akan saya minum? Ya, gitu. Seakan. Jadi biar enak aja ngartinya. Apa yang akan saya minum? Terus Bapak jawab, yang akan kamu minum adalah air. Gimana bahasa Arabnya? Ya. Kan tadi sa'ashrabu, saya akan minum. Terus Bapak jawab, kamu akan minum. Naam, satashrabu air ma. Iya, satashrabul ma. Madza sa'ashrab? Satashrabul ma. Taib. Kalau apa bahasa Arabnya? Apa warna air? Apa? Apa? Ma. Warna? Warna launun. Ya. Air maun. Isim. Jadinya mudhof ilaihi. Berarti gimana? Apa warna air? Ma launul ma'i. Ya gitu. Warna air putih. Launul ma'i putih. Baydun. Iya, baydun betul gak? Baydotun telur. Putih telurnya iya. Abyadu. Iya. Kalau hitam aswadu. Putih abyadu. Tapi kalau putih lebih ke arah halib, ya kan? Halib itu susu, laun. Ya, laun halib tuh abyad, putih. Ya. Kalau air putih bukan putih sebenarnya, bening ya. Bening tuh ya, kita tulis dulu abyadnya. Abyadu putih. Kalau beningnya mu'tadil. Mu'tadil ini artinya banyak nih. Mu'tadil di antaranya bisa bening, ya. Bisa sejuk. Jadi kita bisa bilangnya ma'un mu'tadil, air bening atau air sejuk gitu. Jadi tadi lebih cocoknya launul ma'i mu'tadilun, ya. Karena kalau kita bilang launul ma'i abyad, berarti susu dia. Susu murni itu halibun. Kalau yang kita dapetin di buku susu, bahasa Arabnya apa? Labanun. Tapi bedanya susunya sudah fermentasi. Jadi artinya bisa jadi yogurt ya. Yogurt. Kalau dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Misalkan kita mau beli susu UHT kayak gitu. Sa'ashtari al-laban. Nanti yang dikasihnya bukan susu UHT, malah yogurt ya. Berarti yang benar sa'astaril laban atau halib. Sa'astaril halib. Taib. Ya Pak Rido wa ya Pak Andi. Liman hadzal maktab. Naam.
liman hadzal maktab. Naam, liman hadzal maktab. Meja ini punya siapa? Ya. Meja ini punya masjid. Coba gimana? Meja ini. Kalau ininya di ujung berarti harus bagaimana tuh? Konstruktur. Al-maktabu. Iya, al-maktabu atau hadzal maktabu punya masjid. Lil masjidi. Lil masjidi. Hadzal maktab lil masjidi. Naam, sahih. Hal lakuma kitabun? Hal lakuma kitabun? Saya agak tahan karena dia double lam tuh. Hal lakuma kitabun? Apakah kalian berdua punya buku? Ya. Naam. Lana kitabun. Iya, lana kitabun. Saya tanya lagi. Masmul kitab? Nama bukunya apa? Ismul kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Saya tanya lagi. Fi ayyi juz'in minal kitab? Coba. Fi ayyi juz'in minal kitab? Diterjemahkannya itu dengan rasa gitu. Jadi jangan perkata. Jadi nanti rasa bahasanya terlatih. Fi ayyi juz'in minal kitab artinya juz berapa? Iya, juz berapa? Bukunya gitu. Juz berapa ini? Juz 1. Berarti gimana? Bukunya juz 1. Al-kitab al-juz'ul awal. Iya, juz'ul awal. Naam. Fi ayyi darsin nadrus. Ya. Fi ayyi darsin nadrus. Atau fi ayyi darsin wasolna. Boleh wasolna, bisa. Boleh nahsul, boleh. Wasola yasilu. Ya. Yang gampang nadrus deh. Nadrus kan dari kata darosa yadrus ya, yang artinya belajar. Di dars. Di pelajaran berapa kita sedang belajar? Pelajaran 7. Iya. Kita belajar di pelajaran 7, berarti nadrusu fid darsis sabi'. Ya. Baik, alhamdulillah. Coba saya mau kepo-kepoin mufrodatnya Pak Andi sama Pak Rido ya. Tapi saya disclaimer biar gampang. Misalkan saya mau tes nih di mufrodat pelajaran ke-6 gitu. Jadi nggak acak gitu ya. Oke, saya mau coba tanya-tanya mufrodat di pelajaran ke-5. Pak Rido, apa bahasa Arabnya jalan raya? Naam, syari'un. Taib. Aina syari'u fi hadzal hayy? Aina syari'u fi hadzal hayy? Di mana jalan raya? Di komplek ini. Boleh di komplek ini, boleh di daerah ini. Pak Rido bebas jawabnya. Jalan raya ada di situ. Di situ, entar saya tanya lagi di situnya di mana. Boleh Pak Rido jawab. Jalan raya ada di Jalan Raya Bogor. Nah, gampang tuh. Jalan raya ada di Jalan Raya Bogor. Atau yang lebih fleksibel lagi, jalan raya dekat dari sini. Gitu dah. Ya. Jalan raya asyari'u dekat dari sini. Minal hayy boleh atau minhuna boleh ya. Kalau minal hayy dari komplek ini, tapi kalau minhuna dari sini. Boleh dua-duanya. Nah,
Masih di mufrodat pelajaran kelima. Pak Andi, apa bahasa Arabnya lughah Arabiyah putri? Jadi kan ada putra, ada putri. Bil lughah Arabiyah maza? Putri. Dari apa ya? Kalau putra ibnun. Ibnun atau waladun. Lagi haus banget Pak ya, panas banget apalagi tadi siang. Al jawu har jiddan. Ibnun. Perempuan apa ya? Lupa. Bin? Bintun. Iya, bintun. Naam. Bintun. Naam, bintun. Ya, Pak Andi, halaka bintun? Alaka bintun. Apakah Pak Andi punya anak perempuan, putri? Lah, kalau saya tidak punya anak perempuan bahasa apa? Saya tidak punya. Kan kalau kamu punya, laka. Nah, kalau kita jawab nggak punya, masih inget nggak punya? Kitanya apa ya? Saya tidak punya gitu. Iya, dia kayak satu kesatuan gitu soalnya. Kalau kepemilikan kita itu orang, maka menggunakan lam. Tapi kalau kepemilikan kita itu benda, menggunakan inda. Iya. Jadi lam atau kita udah langsung aja, karena bisa la bisa li, gitu. Bisa la bisa li. Kemudian inda. Inda. Keduanya ini memiliki arti kepemilikan. Milikan. Beda kalau lam itu untuk orang. Inda bisa kita katakan sebagai goiru akil ya, untuk ya selain yang berakal akil. Nah kebetulan tadi pertanyaannya putri ya, putri orang, berarti saya tidak punya anak perempuan. Lebih tepatnya pakai li, nah gitu. Mali, saya tidak punya. Bintun. Bintun. Nah. Mali bintun. Saya tidak punya. Nih. Di mali bisa juga tidak ya? Iya betul. Saya tidak punya putri. Coba saya tulis contoh yang lain. Indi nukudun. Ya. Saya tidak punya nukudun. Saya tidak punya nukud, apa artinya? Uang. Uang. Ini khusus saya aja ya. Kalau Bapak kan punya. Jadinya indi. Iya, nah poinnya adalah indi mali, ini kan indi li. Ini dia. Pada saat li bintun itu adalah untuk orang. Indi nukudun itu goiru akil gitu ya. Kan uang itu dia bukan orang ya. Kayak coba Pak Ridho, saya nggak punya buku. Pakai yang mana tuh? Iya, jadi gimana? Nah, Pak Andi, saya nggak punya HP. HP? Iya, jawalun. Nah, Pak Ridho, saya tidak punya saudara laki-laki. Mali akhun. Akhun saudara laki. Pak Andi, saya tidak punya saudari perempuan. Akhun laki-lakinya, perempuannya ukhtun. Iya. Iya. Saya. Iya, kalau saudari ukhtun, saudara akhun. Iya. Oke, sebentar lagi saya masih mau kepo-kepoin nih. Iya. Sekarang pelajaran ke-6, mufrodat pelajaran ke-6. Pak Ridho,
Mada bil Arabiyah setrikaan. Mikwah. Taib. Mikwat. Mikwah. Aina mikwatuka. Mikwati bil bait. Nah, mikwati fil baiti. Naam sahih. Pak Andi. Mada bil Arabiyah mata. Ainun. Naam, taib. Ainun mata. Sepasang mata. Berarti kan dua dia kan. Jadi kita nyebut ainun ini baru satu mata dia. Tapi kalau dua gimana? Ainun. Musannanya. Oh. Ada anak-anak lagi ya? Ya, masih ingat konsepnya kalau berubah menjadi dua? Kitabun titik-titik kutubun. Iya. Titik-titiknya itu kalau jumlahnya dua. Kitabun titik-titik kutubun. Qalamun titik-titik aklamun. Kelaman. Iya, qalamani, kitabani, ainun, Ainani. ainani. Iya, benar. Nah, begitu ainani itu sepasang mata. Oh, Iya. Ainani. Taib. Pertanyaan buat Pak Andinya, kalimatnya adalah aina ainul insan. Aina ainul insan. Di manakah mata manusia itu berada? Mata manusia berada di wajah. Ah, gitu. Gimana bahasa Arabnya? Iya, mata manusia tadi gimana? Ainul insan di wajah. Fil wajah. Fil wajhi. Iya. Fil wajati. Wajhi. Iya, aslinya tuh wajhun. Wajhun. Aslinya jadi wajhi. sohi. Karena ada fi. Ada fi. Wajhun tulisannya seperti ini. Wajhun, wajah. Mirip ya. Wajhun, wajah. Mirip. Taib, mungkin yakfi muraja'atuna, sambil berjalan aja kita di buku. Halaman berapa ya kemarin ya? Sampai halaman 40 selesai, berarti sekarang tamrin awal ya. Sahih? Taib, tamrin awal di sini adalah kita diminta untuk membaca aja. Iya. Masih berkaitan tentang muzakkar muannas. Kita dilatih untuk baca bacaan bidunil harokah, tanpa adanya harokat. Ya. Kayak alhamdulillah ya, kita itu sekarang mau bagaimanapun kita sudah sangat yakin bahasa itu kan emang lambang dia. Dia hanya butuh pembiasaan untuk kita semakin kenal. Kayak saya tulis di sini. Nah, terus saya tulis di sini. Kan dia kosongan tuh ya. Nah, di sini kita bisa yakin bacanya zalika. Ya. Kok bisa zalika? Kan ada kemungkinan kalau ngeraba doang zaluka. Kan boleh tuh. Kan bisa tuh. Atau zalaka. Kan boleh tuh. Kalau ngasal boleh. Gitu. Tapi kita bisa bilang enggak. Ini itu bacanya zalika. Kok kamu yakin? Iyalah, saya belajar bahasa Arab gitu. Di mana ahlul khair? Gitu. Jadi bahasa itu lambang. Dia mau gimana pun kalau kita sudah mempelajarinya, kita sudah yakin gitu ya. Bacanya seperti apa? Kayak di sini. Kita yakin ini baca pasti haza. Kalau misalnya ada orang bilang, enggak, barangkali dibacanya huza gitu. Oh, boleh jadi bukan haza tapi hiza. Kita bisa dengan jawab meyakini, ya udah huza, hiza artinya apa? Nggak boleh main-main. Ini kan bahasa Arab, nggak ada artinya. Tapi kita yakin kalau bilang haza artinya ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, aduh bertahun-tahun belajar bahasa Arab nggak ada hasilnya, itu ada, ya kan?
Ada hasil minimal kita ya at least masih sedikit-sedikit bisa ngeraba tulisan atau kalimat-kalimat yang tanpa harokat. Kayak contohnya ini. Rokmul awal silahkan Pak Rido. Hadihi madrasatun. Naam. Jami'atun. Taib. Ana as'al awalan. Limadha huna al-qira'ah madrasatun laisa mudarrisatun. Hal kilahuma sawa fil qira'ah? Limadha Pak Rido takro madrasah laisa mudarrisah. Iya, kenapa di sini kita membacanya madrasah bukan mudarrisah? Misalkan dihapus semua nih harokatnya, di sini kan masih ada tuh ya madrasah. Ya kita bisa cocok logikan aja karena setelahnya jami'atun gitu. Masa yang pertamanya mudarrisatun kan gak nyambung gitu ya. Walaupun kalau ditulis gundul dua-duanya sama, mudarrisatun, madrasatun itu sama. Iya, sama. Taib arokmu asani Pak Andi tafaddal. Zalika. Naam. Zalika. Kaifa al-qira'ah sahihah? Naam, zalika himarun summa Watilka baqaratun. watilka baqaratun. Naam. Sahih, ahsanta. Arokmu salis tafaddal ya Parido. Azalika masjidun. Naam. La tilka madrasah. La tilka madrasatun. Naam, sahih. Naam, sahih. Madrasatun masjidun karena sama-sama bangunan ya. Arokmu rabi Pak Andi tafaddal. Haza jamilun watilka naqatun. Watilka naqatun. Ma ma'na naqatun? Naqatun. Bayyin li bil arabiyyah. Coba jelasin pakai bahasa Arab ke saya. Jamalun kholas arafna. Al ma'na wadih. Amma naqah ma ma'na naqatun? Naam. Jamalun muzakkar, naqatun muannas. Iya. Berarti artinya adalah unta betina. Ya. Oh, jauh banget jaraknya. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang hewan mirip itu cuma ada di sapi. Rata-rata si muzakkar sama muannas itu beda gitu. Kalau si sapi gampang tuh. Baqarun, baqaratun. Iya. Tapi yang lainnya kayak ayam, dikun, dajajatun. Iya, bukan dikatun, bukan. Ya, kalau yang begitu-begitu berlakunya cuma ada di profesi doang. Mudarrisun, mudarrisatun gitu ya. Tapi kalau di hewan enggak. Dia ada tersendiri lagi. Yang muzakarnya apa, yang muannasnya apa. Taib, arokmul khamis tafaddal Parido. Hadihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Naam, huna al-qira'ah mudarrisatun limaza li'anna ba'daha talibatun. Talibatun wa mudarrisatun kilahuma insan. Insan laisa bina ya. Jadi dua-duanya orang, bukan bina, bukan bangunan. Sahih Pak Rido. Al-an raqmu sadis tafaddal ya Pak Andi. Haza kalbun wa zalika qittun. Naam, hadza kalbun wa dzalika qittun. Taib, kalbun wa qittun hal huma mudzakkar atau muannas? Ana as'al. Mudzakkar. Min aina ta'rifani? Dari mana Pak Rido dan Pak Andi tahu kalau ini mudzakkar? Haza dan zalika. Naam. Hadza dzalika yadullu ala mudzakkar. Sahih. Ar-raqmu sabi' tafaddal ya Pak Rido. Ada baitul muadzin. Sahih. Tilka hadiqatul tajir. Wa tilka hadiqatut tajiri. Naam, sahih. Ma makna hadhihi al-kalimah ya Pak Rido? Apa artinya kalimat ini nih? Oh, ini rumah muadzin Naam. dan itu rumah pedagang. Hadiqah laisa bait. Kebun. Naam, kebun ya. Kebun milik pedagang. Berarti pedagang cabai mungkin ya. Pedagang kurma.
Oh. Tayyib. Qabla an nastamir kal'adah ana urid an as'al. Sebelum kita lanjutkan kayak biasa, saya ingin bertanya cakap-cakap bil arabiyah terkait bacaan tadi. Tapi hurriyah ya, bebas aja. Dan juga jawaban dari Pak Andi, Pak Rido juga bebas aja. Pak Andi, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ayyuhuma akbar? Ayyuhuma akbar baina madrasah wa jami'ah? Mana yang lebih besar, madrasah atau jami'ah? Berarti jawabannya gimana? Kampus lebih besar dari sekolah. Gimana bahasa Arabnya? Al-jami'atu lebih besar, akbaru dari sekolahan. Dari min. Sekolahan? Madrasatun. Hidupkan. Sukun dinunnya dihidupkan. Berarti minal madrasati. Naam. Al-jami'ah akbar minal madrasati. Sahih. Taib. Pak Rido al-an. Ana urid an as'al ilaika. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Taib. Aina mudarrisatun wa talibatun fil madrasati. Aina madrasatuhuma. Aina madrasatuhuma. Mudarrisatun wa talibatun huna. Naam, aina madrasatuhuma. Di mana sekolahan dua orang ini ya. Dua orang ini maksud adalah guru perempuannya dan siswinya. Bebas. Naam. Fi Bogor. Ma ismu madrasatuhuma. Saya tanya balik nih, biar makin panjang. Nama sekolahan kedua orang ini apa? Madrasatuhuma Ismuha Al-Azhar. Al-Azhar, Masya Allah. Alaisa Al-Azhar fi Mesir? Bukankah Al-Azhar itu di Mesir? Terus Bapak jawab lagi, Al-Azhar banyak. Gimana bahasa Arabnya? Al-Azhar kasir. Ya, kasir kan banyak. Ya. Tayyib. Jadi gitu biar tektok aja. Tektok yang ringan-ringan aja ya. Kayak makanan ringan. Tayyib. Kalau saya mungkin terakhir biar Pak Rido, Pak Andi dapat dua-dua. Pak Andi, ana urid an as'al maratan saniyah ilaika. Hada baitul muazzin wa tilka hadiqatut tajir. Ana urid an as'al hal baitul muazzin kabir? Apakah? Naam, hal baitul muazzin kabir? Apakah rumahnya si muadzin ini besar? Naam. Naam. Baitul muazzin enggak ya, naam. Baitul muazzin kabirun ya. Sahih. Taib, Pak Rido. Hada jamalun wa tilka naqatun. Aina jamalun wa naqatun tas. Berarti kalau yaskunu muannasnya taskunu. Aina jamalun wa naqatun taskunu. Jamalun wa naqatun taskunu. Taskutu. Taskunu. Fil hadiqah aina. Fil hadiqah aina. Fi Cilebut ya. Jawaban bahasanya betul tapi nggak realistis ya. Jadi iya kan? Iya. Di mana si unta itu tinggal gitu. Terus Pak Reda jawab di kebun ya. Kebunnya di mana? Cilebut ya. Betul secara bahasa. tapi nggak realistis ya. Kalau mungkin terusannya Pak Rido
kebunnya Arab ya, kebun Arab masih oke ya. Kalau kebun Celebut, wih heboh ini anak-anak bisa datengin tuh unta di Celebut. Tapi barakallahu fik, al'an nahnu nastamir. Kita lanjutkan ke tamrin sani, ke latihan kedua ya. Tadi tamrin awal kita cuma diminta baca aja, baca. Sekarang tamrin sani kita udah mulai ngerjain soal nih. Soal tipis-tipis. Asyir ilal kalimat al-atiyah bi ismi isyarati lil ba'id dzalika wa tilka. Jadi berikanlah kata tunjuk pada kalimat-kalimat berikut dengan isim isyarah lil ba'id. Apa artinya isim isyarah lil ba'id? Kata tunjuk untuk jauh. Naam. Oke, naam sahih. Kata tunjuk untuk jauh itu adalah dzalika dan tilka. Dzalika lil mudzakkar, tilka lil muannas. Sahih. Tafadhol min Pak Andi. Rukmul awal. Nuktoh ummun. Tilka ummun. Sahih. Rukmus sani. Tafadhol Pak Rido. Dzalika abun. Naam. Rukmus salis. Tafadhol Pak Andi. Dzalika qalam. Ahsan. Pak Rido, rukmul rabi'. Tilka min al-aqab. Ahsan. Rukmul khamis. Tafadhol ya Pak Andi. Ini kan sepasang. Naam. Tilka ainun. Sahih. Tilka ainun. Rukmus sadis. Tafadhol Pak Rido. Dzalika hajar. Naam. Rukmus sabi'. Tafadhol. Dzalika qamisun. Naam. Rukmus samin. Tilka kidrun. Naam. Sahih. Tilka qidran. Rukmus tasi'. Nafizatun. Dzalika tilka nafizatun. Sahih. Tilka nafizatun. Ahsan. Rukmul ashir. Tilka baqaratun. Naam. Rukmu 11. Dzalika maktabun. Naam sahih maktab. Rukmu 12. Tilka naqatun. Naam sahih. Rukmu 13. Dzalika muhandisun. Naam sahih. Rukmu 14. Dzalika muadzin. Sahih. Rukmu 15. Tilka mumaridatun. Sahih. Rukmu 16. Dzalika sarirun. سرير نعم الرقم 17 Tilka hadikatun. الرقم 18 Tilka talibatun. نعم الرقم 19 Dzalika jamalun. الرقم 20 Tilka batatun. Ahsan, gampang ya. Kita kayaknya ini mah udah bukan kelas kita lagi kalau latihannya begini ya. Iya. Udah gak apa-apa. Ya saya bisa katakan untuk hal demikian sombong yang diperbolehkan. Jadi kita bilang ini udah bukan kita lagi. Terus dibilang ya sombong, nggak boleh sombong. Untuk hal ini sombongnya boleh. Gimana nggak diperbolehkan? Kita hatamnya udah 3 kitab ya. Taib. Coba sekarang masih di latihan ini cuma saya pengen kembangkan. Ya Pak Rido, bayin li bil Arabiyyah ma ma'na maktab. Maktab. Yang gampang-gampang aja, Pak. Jadi tadi jelaskan kepada saya apa artinya maktab. Yang gampang-gampang aja. Meja adalah tempat untuk nulis. Betul ya? Tempat untuk nulis. Jadi gimana? Meja al-maktabu adalah tempat. Tempat apa tempat? Iya. Tempat. Padahal kalau saya bilang nih, itu adalah bahasa kita juga. Tempat itu bahasa Arabnya makan. Iya. Tulisannya gini. Makanun. Nah, makanun. Artinya tempat. Iya. Tempat. Al-maktabu makanun untuk nulis. Lil menulis. Kalau membaca qiraah. Kalau menulis
Familiar juga sebenarnya kita. Kitabah. Iya. Kitabun. Kitabun. Berarti lil kitabati. Iya. Kitabati. Na'am. Tempat menulis. Lil kitabati. Al maktabu makanun lil kitabah. Lil kitabah. Nah, sahih. Pak Andi, ana urid anak salilaika. Mumarridatun. Bayyin li bil arabiyah ma ma'na mumarridatun. Jelaskan kepada saya apa artinya mumarridatun. Mumarridatun adalah temannya, teman boleh, pendamping boleh. Bahasa Arabnya sama. Pendampingnya dokter. Dokternya tapi perempuan ya. Gimana kalimatnya? Mumaridah tapi artinya apa tadi Pak? Mumaridah. Perawat ya. Perawat itu adalah pendamping dokter. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Ya, pendamping atau teman. Kita pakai teman tapi untuk arti pendamping. Karena kalau artinya pendamping itu kan dia luas, bisa pendamping itu dalam artian kekasih, kita juga pendamping gitu. Jadi kita pakai bahasanya teman. Teman apa teman? Bisa sodik, bisa sohib. Iya. Iya. Berarti sohib sama tobibatun gabungin. Al-mumarridatu sohibut tobibati. Ya mudah filain. Saya. Naam. Al-mumarridatu sohibut tobibati. Menurut Pak Andi dan menurut Pak Ridho, kalimat ini udah 100% benar atau ada ganjelan nih? Ada sesuatu yang mengganjal. Coba. Kalau kata orang yang lagi familiar di YouTube, pikirkan secara logika. Al-mumarridatu sahibut tabibati. Apakah udah benar 100% atau kayaknya ada yang salah deh? Coba. Kalau emang ada yang salah, benernya kayak gimana? Tapi kalau emang udah itu mah udah bener gitu. Ya udah, nggak usah ragu-ragu intinya. Saya ibaratnya lagi menghembuskan keraguan-raguan kepada bapak-bapak. Yang menghembuskan keraguan-raguan setan biasanya. Nah, saya setan dong. Coba. Al-mumarridatu sahibut tabibati. Udah bener 100% menurut Pak Andi? Apa yang benar? Gimana? Iya, jadi seakan-akan benar tapi sebenarnya ada sedikit kesalahan. Kesalahan cuma di sohibnya doang. Kan kalau sohibun teman laki-laki. Nah, ini mumaridotun. Posisinya dia adalah teman perempuan. Berarti sohibatut tobibati gitu. Iya. Karena mumaridoh. Iya, mumaridoh. Bukan. Mumaridohnya kan perempuan. Berarti sohibatun. Ya, gitu. Taib. Itu kalau misalkan kita kalau mau perfect ya. Tapi kalau lagi nyantai-nyantai nggak jadi masalah gitu. Itulah namanya bahasa. Taib, kita terakhir di al-kalimatul jadidah ya. Kosakata baru. Dikit nih kosakata barunya di pelajaran 7 cuma dapat 1 2 3 4 5 6. 6 mufrodat, 6 kosakata. Bahasa Arabnya apa? Iya. Kalau udah 6 angkanya berarti kan sudah harus jamak. Yang diangkakan sudah harus jamak. Kosakata. Satu kosakata bahasa Arabnya mufrodatun ya. Mufrodatun.
tuh gitu. Pakai tak marbutoh. Tapi kalau sudah jamak dari mufrodatun itu adalah cuma panjang doang dia. Mufroda gitu. Mufroda sama tanya terbuka sekarang. Mufrodatun. Ya. Kalau satu mufrodatun wahidatun. Satu mufrodat. Dua mufrodatani isnatani. Ya kan? 3 mufrodat bahkan lebih dari 3. Mufradat. Si angkanya sekarang yang di depan. Situ mufrodatin. Ya. Jadi mudof ilaihi. Iya. Situ mufrodatin. 6 mufrodat kayak gitu ya. Nih kita disclaimerkan lagi walaupun belum nyampe di sininya, tapi kita udah pernah mengenangnya ya. Taib, situ mufrodat. Jadi di pelajaran 7 ada situ mufrodat. Cuma ada 6 mufrodat. Awalan yang pertama al-mumarridah, artinya adalah perawat. Kemudian sanian, yang kedua hadiqah. Ma makna hadiqah? Kebun ya, kebun. Yang ketiga salisan battah. Battatun artinya battatun bebek ya. Bebek. Al-muadzinu. Muadzin. Tuh, ya padahal muadzin itu bahasa Arab, tapi di kita juga muadzin ya. Karena kalau kita mau pakai ke Indonesia agak panjang kayaknya orang yang azan gitu. Azan ini bahasa Arab lagi tuh. Jadi maunya apa sih bahasa Indonesia nih? Oke, muazzin ya. Naqatun, ma makna naqah? Naam. Al-jinsu minal muannas fil jamal ya. Jenis muannasnya unta. Naqah. Al-baydatu au baydatun artinya telur ya. Iya. Ta'amuna fi kulli sabah. Sahih? Ta'amuna fi kulli sabah. Makanan kita setiap pagi telur ya. Nah, baydatun atau al-baydatu telur. Alhamdulillah. Dan catatan terakhir di bawahnya, ini juga kita udah sangat paham. Asmaul isyarah lil qarib. Isim isyarah untuk yang dekat itu adalah haza, hazihi. Di sini nggak dijelasin, cuma dikasih contoh adang. Haza Muhammadun, berarti haza muzakkar. Hazihi Aminah, berarti hazihi muannas, gitu aja. Dan keduanya lil qarib, untuk yang dekat. Sampingnya asmaul isyarah lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id. Ada 2. Zalika, tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Sebenarnya disebut asma itu udah cocok karena kumpulan dari 4 ya. 4 isim isyarah. Jadi asma, udah jamak. Tapi kalau kita mau nyebutnya cuma 2 doang, 2 isim isyarah, berarti ismun 2 kata atau 2 nama. Jadi gimana dari ismun? Ismun musannanya ismani. Iya. Ismani. Gitu. Sahih. Alhamdulillah selesai kita ada susabi. Iya, alhamdulillah. Nah, saya ragu nih, kan komitmen kita adalah setiap satu pelajaran ya kita ulangan gitu ya. Atau di voting atau disesuaikan dengan mood bapak-bapak aja deh. Misalkan kabarin nama saya buat minggu besok, Ustadz saya lagi moodnya ulangan aja dah gitu. Ustadz saya lagi nggak mood ulangan, ya udah offline dah. Udah nggak sesuai voting lagi, sesuai mood aja sekarang.
ulang aja ya. Udah maksudnya tambah lagi 2 kali ulangan, ulangan 2 kali. Iya. Bacanya lagi. Ya itu kalau moodnya Pak Andi ulangan, moodnya Pak Ridho sama Pak Ayas nanti apa nih? Kita kumpulin, oke ulangan, dia ulangan gitu ya. Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.